menggarap lagu ini, menyanyikan lagu ini dengan penuh satu beban berat ya sebenarnya ya, karena dikabarkan dia punya usaha terjadi kebakaran dan keluarganya, anak-anaknya meninggal dalam suatu kecelakaan di kapal ya, di laut. Tetapi jiwanya dia didasarkan pada keselamatan jiwa yang Tuhan berikan. Walaupun jiwa dia mengalami sebuah berat, ya, tapi dia memiliki sebuah kenyamanan. Tapi ini luar biasa. Kita menyanyikannya dengan latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda, tapi pengarang lagu itu benar-benar teruji di mana keadaannya buruk secara materi, secara dunia, bahkan keluarganya, anak-anaknya meninggal. Namun dia bisa berkata nyaman jiwa. Kiranya kita semua bisa merasakan lagu itu, amin, menjadi berkat bagi kita, amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan agar menjadi berkat juga ya bagi kita semua. Ya, Tuhanlah yang memimpin kita semua, bukan kemampuan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami dapat berkumpul bersama jemaat. Sungguh satu sukacita kami dapat memuji-Mu. Terlebih lagi kami yang sudah diselamatkan, kami memiliki satu sukacita indah di dalam pertemuan jemaat. Dan kami berkumpul, saling bertemu, mendapatkan sukacita, dan dari firman Tuhan yang kami nantikan, kami rindukan untuk mendapatkan satu kekuatan rohani. Kami mendapatkan sebuah pengertian akan kehendak Tuhan dalam hidup kami yang dituntun oleh Tuhan. Pimpin kami semua, biarlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan oleh Roh Kudus yang bekerja di hati kami semua. Pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan. Di dalam surat Roma pasal yang ke-10. Ya, Roma pasal ke-10 ayat ke-4 sampai 15. Kita membacanya bergantian. Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15 kita membaca bergantian. Saya memulai lebih dahulu. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun lebih mau, yaitu untuk membawa Yesus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah kata nas ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia
jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka dari Yesus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya betapa mereka membawa baik-baik. Ya. Jadi firman Tuhan yang kita baca, yang kita bahas pada pagi hari ini berbicara mengenai pentingnya sebuah berita. Di dalam kehidupan manusia ada hal yang penting. Berita tentang kemajuan teknologi, wah kita wah gitu ya. Dan betapa luar biasanya ya. Terutama di Cina teknologinya begitu maju, bersaing dengan Amerika. Kita bisa terheran-heran bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana teknologinya begitu canggih sekali, bisa bikin matahari buatan. Bukan katanya manusia bisa direkayasa gennya sehingga bisa lahir dengan kondisi yang tidak sakit. Bagaimana dengan cara demikian? Ya. Bahkan katanya ada cloning ya, masalah cloning. Kalau hewan masih di cloning masih oke lah, tapi manusia di cloning bagaimana, itu menentang gitu ya. Jadi dari sisi etik ya tidak boleh. Tapi kemungkinan bisa terjadi nggak? Ya kita nggak tahu, ya, bisa saja gitu. Ya, tetapi itu melanggar gitu ya, begitu melanggar. Nah, tapi kita kesampingkan urusan duniawi seberapa hebatnya, betapa luar biasanya, kita jangan sampai lupa ada berita yang terpenting adalah berita mengenai Yesus ya, supaya orang bisa dapat diselamatkan. Ya, tugas pemberitaan Injil, dan Tuhan sudah mendirikan jemaatnya. Ya, jemaatnya di muka bumi ini sebagai pengganti Israel. Ya, bukan menghilangkan Israel ya, karena menunda ya. Karena dia sudah menolak Mesias yang dijadikan, yang datang ditolak, dan Tuhan memakai jemaatnya menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi tugas pemberitaan Injil diserahkan kepada jemaatnya. Dan kenapa kita menjadi pokok yang utama dalam jemaat, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Bagi yang sudah diselamatkan, ini menjadi hal yang utama yang kita pikirkan. Karena sekarang ini di zaman kita itu banyak ya, banyak varian Yesus ya. Variasinya banyak ya. Varian Yesus banyak ya. Jadi berita baik tentang Yesus bisa menjadi berita buruk, bisa menjadi membinasakan. Kenapa? Karena sudah ada kata Yesusnya. Oh, dia dikonotasikan dengan juru selamat. Saya sudah percaya Yesus. Ketika kita diskusi mengenai Yesus tentang orang kepada seseorang yang Kristen, kadang mereka nggak mau, ketakut atau dipengaruhi segala macam. Jadi banyak varian Yesus ya yang diberitakan, sehingga kita harus benar-benar memikirkan ini, memikirkan ini baik-baik, baik-baik. Dan tadi ada sebuah uraian logis, ya, urutan logis. Bagaimana orang bisa diselamatkan? Bagaimana orang bisa berseru? Ya, orang diselamatkan kalau dia berseru, dia mengaku. Ada pengakuan dari diri dia. Jadi bukan sekedar tahu. Ya, Bapak Ibu, kalau sekedar tahu saja itu belum sungguh-sungguh menerimanya, belum sungguh-sungguh menerima keselamatan itu. Tapi kalau kita berseru, berarti ada keinginan. Saya mau diselamatkan. Tuhan, saya mengaku saya orang berdosa. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menanggung dosa saya. Dan sekarang hidup saya adalah bagimu. Terjadi suatu transaksi rohani. Kenapa bicara rohani? Karena nggak kelihatan ya, secara rohani. Ya, jadi berita ini penting. Nah, jadi ya ada permasalahan yang akan kita munculkan. Artinya, bagaimana dengan orang yang tidak mendengar Injil di hutan? Ya, kemarin seminar itu dibahas. Ya. Bagaimana dengan mereka yang tinggal di hutan? Kalau kita pelajari, kalau kita menganalisa, kenapa ada orang tinggal di hutan sampai dia tidak mendengar Injil? Bagaimana nasibnya orang itu? Ya, pertama berbicara mengenai tanggung jawab orang tuanya, nenek moyangnya, ya, generasi di atas dia, tanggung jawab mereka. Kenapa bisa ada di hutan? Kenapa bisa ada tinggal di situ? Gitu. Keputusan orang tua nenek moyangnya yang dahulu menjadi efek kepada dirinya.
Jadi di sini ada sebuah hal ya yang kita bisa renungkan, bahwa kita sekarang tidak bisa, ya posisi kita sekarang nggak bisa menyalahkan orang tua kita, ya karena kita sudah ya dari efek daripada orang tua. Saya menyadari ya, keluarga terdekat kita, orang tua saya. Kalau orang tua saya benar-benar jadi hamba Tuhan, bagaimana anak-anaknya? Lebih mengutamakan hal yang rohani, mendidik anak dengan baik. Ya, tentu saya nggak jadi seperti ini. Tentu keluarga Pak Dedi, saudara didik saya nggak seperti sekarang, beda. Kita bisa merenungkan apa yang dipegang orang tua kita, apa ketaatan orang tua kita yang diberikan kepada kita. Memang mereka punya kekurangan, keterbatasan, tetapi ada efek, ada pengaruhnya kepada pribadi kita. Kenapa kita jadi seperti ini? Kemungkinan ada pengaruhnya, ya, pengaruh dari mereka. Nah, sekarang kita memiliki satu tanggung jawab ya, kepada generasi kita, kepada anak dan cucu kita ke depan. Itu menjadi sebuah hal yang patut direnungkan, karena ini berita yang utama dibanding dengan hal duniawi. Ya, kita bisa memikirkan bagaimana dunia usaha, ya tantangannya sekarang lebih berat, ya, karena perkembangannya sudah di luar kendali. Kita nggak bisa prediksi ke depan usaha apa yang sukses. Tiba-tiba ada perubahan lagi, ya, segala macam bisa terjadi demikian. Ya, kita nggak usah pusingkan hal itu. Kita yakin dengan iman Tuhan pasti pelihara kita. Tapi masalah utama yang Tuhan berikan kepada jemaat, kepada kita semua yang telah diselamatkan, kita harus meneruskan ini kepada anak-anak kita. Kita lihat ya mengenai bicara, misalnya contohnya Hizkia, ya, Raja Hizkia. Raja Hizkia, ya, dia raja yang cukup baik, ya, tapi dia punya anak namanya Manasye. Ya. Rajanya paling lama memerintah 55 tahun, tapi raja ini memerintah dengan buruk, jahat, bahkan mempersembahkan anak-anak di yang kepada dewa begitu. Raja yang buruk sekali. Memang di sini saya mau memberitahukan bahwa ya, kehidupan orang tua yang baik bisa mempengaruhi yang baik, sangat mempengaruhi kehidupan anak-anaknya yang baik. Itu sangat mungkin bisa. Tapi bisa anaknya sendiri jadi tidak baik? Bisa. Jadi Hizkia raja yang baik menurunkan Manasye, rajanya buruk sekali. Lalu Manasye punya anak Amon, raja Amon, itu juga buruk sama dengan bapaknya Manasye. Tapi Yosia, anaknya Amon, itu raja yang baik, raja yang baik. Tapi dari sini kita bisa belajar ya, dari raja-raja Israel, raja-raja Yehuda, bahwa tugas kita adalah meneladangkan yang baik. Tugas kita sudah sampai di situ. Sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan, mengharapkan yang baik anak saya bagaimana nantinya ke depannya. Saya pengen dia baik. Ini pekerjaan yang nggak 1-2 hari, nggak setahun 2 tahun. Nggak setahun 2 tahun. Tuhan memberikan waktu yang begitu panjang. Mulai dari dia lahir, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak terasa. Anak saya sudah masuk 10 tahun. Ya, Grace, udah 10 tahun di September nanti. Nggak terasa. Saya mikir 10 tahun ini keteladanan apa yang saya berikan kepada Grace? Keteladanan saya di dalam doa, di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau menghadapi sebuah masalah, misalnya si Grace melakukan sebuah kesalahan. Lalu kalau saya mau ngomongin dia, nanti dia ada adik, sudah punya adik. Kalau adiknya melakukan kesalahan, dia nggak sabaran, dia maunya marah-marahin adiknya. Kenapa? Karena keteladanan orang tua. Saya aja sering marah-marah, kalau salah sedikit sudah marah-marah. Biasanya juga adik saya salah, saya marah-marahin dia. Keteladanan itu menjadi buruk. Jadi selama 10 tahun anak saya, keteladanan apa? Dan makin berjalan cepat waktu berlalu, 11, 12. Akhirnya kalau sudah terbentuk itu, lebih sulit lagi kita mengubahnya, gitu. Mengubahnya lebih sulit. Ya. Jadi sadarilah sekarang. Ya. Karena untuk tugas pemberitaan Injil ini bukan hanya bicara kemampuan untuk kita, kebenaran saya sudah tahu kebenaran.
tapi prakteknya menghidupi iman yang telah kita yakini dalam kehidupan sehari-hari. Ini lebih penting ya, karena itu membangun sebuah fondasi. Ketika kalau kita ngomong mengenai Injil, orang sangat yakin gitu. Tapi kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan berita Injil, yang Paulus sambil menangis ya, banyak hidup orang menjadi seteru Kristus, seteru Injil, menjadi musik Injil, kehidupan yang tidak sepadan dengan Injil, ya, sambil menangis gitu. Nggak bisa membangun fondasi yang kuat. Oleh karena itu kita di dalam jemaat ini ada keluarga pribadi. Kalau kehidupan kita setuju dengan Injil, menyatakan begitu penting kabar baik ini, ya, di dalam jemaat ini, itu akan terlihat ya di dalam kegiatan jemaat. Karena nggak ada hal yang lain. Kita cuma seminggu sekali di sini. Ya, seminggu sekali ada hari Sabtu doa. Utamanya minggu, gitu ya. Doa kan malam ada kesibukan, kita masih kerja. Minggu ya, kita mau maksimalkan gitu ya, maksimalkan. Kita diberikan tempat, ya puji Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, melalui orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang membantu jemaat Petra. 2 tahun ke depan lagi, bagaimana gitu? Ya, jangan kita, puji Tuhan sudah kita masih bisa kebaktian 2 tahun lagi. Sudah selesai, puji Tuhan. Hanya sebatas itu saja. Bagaimana ke depannya? Bagaimana kita menggunakan kasih karunia Tuhan di tempat ini? Tempat ini salah satu kasih karunia Tuhan. Gitu. Ya. Apa yang kita mau bisa pakai di sini? Ya, gitu. Bagaimana kita manfaatkan secara rohani untuk menambah pengetahuan rohani saya? Apakah kita memeluangkan waktu lebih lama di sini, gitu kan? Karena kita mau ada kegiatan apa, belajar apa, ya. Kembangkan itu, dorong anak-anak kita ya, mari di gereja itu utamanya gereja, karena cuma seminggu sekali. Kita prioritaskan di antara kesibukan kita yang lain-lain. Prioritaskan di dalam jemaat ini. Betapa indahnya Tuhan sudah memberikan itu. Karena ini penting, ya menjadi sebuah tanggung jawab kita. Jadi kalau bicara masalah orang yang di hutan, bagaimana mereka nggak dengar Injil? Ya bagaimana dengan orang tuanya? Ada tanggung jawab orang tua, nenek moyangnya, kenapa bisa di situ? Dan kedua, bicara mengenai tanggung jawab kita. Tadi sudah saya singgung juga. Mengenai tanggung jawab kita untuk generasi kita sekarang. Kita nggak dituntut atas orang tua kita, tapi kepada diri kita sendiri ya, ke depannya. Begitu. Jadi tanggung jawab kita ya. Nah, tadi pengaruhnya adalah bicara mengenai tanggung jawab kita. Ya sekarang bagaimana kita? Ya. Kalau kita yakin, kita betapa yakinnya akan keselamatan oleh Tuhan Yesus. Kita melihat kematian Tuhan Yesus secara langsung. Kita hanya mendengar dari saksi-saksi para rasul di dalam firman Tuhan. Kita nggak lihat secara langsung, nyata. Tapi kita sangat meyakini itu. Ya. Bahkan kita korbankan untuk keyakinan itu. Ya, mungkin dari agama lain bisa, oh saya yakin ini yang benar, ya pindah jadi Kristen. Atau kita mungkin dari gereja-gereja lain, di sini yang lebih benar, kita mengaminkan. Kalau kita berani yakin akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita yakin 100%, saya pasti masuk surga. Saya mendasarkan keselamatan saya masuk surga hanya pada kayu salib. Pengorbanannya sudah selesai, semuanya sudah beres. Nah sekarang pertanyaannya, yakin gak kita akan firman Tuhan ini? Maksud saya jangan setengah-setengah. Kalau yakin firman Tuhan ini adalah satu kebenaran, ya, maka kalau kita benar-benar menghidupi kebenaran firman Tuhan, kita mentaatinya dengan sepenuh hati kita. Ya. Seperti di dalam surat Roma ini, di dalam kita buka dalam Roma pasal 6 ayat 17 ya. Roma pasal 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi dengan segenap hati mentaati pengajaran.
yang diteruskan kepadamu. Pengajaran apa? Pengajaran mengenai keselamatan, betapa pentingnya itu. Lalu kita mentaati dengan cara apa? Ya dengan cara kita sekarang ingin keluarga saya juga diselamatkan, memikirkan mereka. Bagaimana keteladanan kita? Ya, itu karena itu harus sepadan ya dengan karakter kita, harus semakin bertumbuh. Ya, supaya itu bisa diteruskan ya, kebenaran itu kepada generasi dengan mulus ya, dengan baik. Ya, kalau kita keteladanannya buruk, maka akan sulit. Ya. Di sini kita harus memikirkan ya, dan memohon pertolongan Tuhan. Ya, memohon pertolongan Tuhan. Jadi ada tanggung jawab kita. Ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan kita, ya, dalam keseharian kita harus mengingat akan hal ini. Bahwa ada tanggung jawab kita. Yang terdekat itu adalah keluarga kita sendiri. Anak-anak terutama. Keteladanan apa yang saya bisa berikan kepada dia? Oke, saya sudah beriman kepada Yesus. Tetapi aplikasi iman ini bagaimana? Aplikasi iman ini dalam keseharian, terutama sekali yang menjadi sebuah panduannya, saya nggak bisa menjelaskan begitu banyak ya, karena ya, membaca saja sudah satu Alkitab ini butuh waktu sekian lama gitu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita mulai dibangunnya dari hal sederhana, dari kesetiaan kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau mengerti kehendak Tuhan. Kemarin saya ada kesempatan untuk memberitakan Injil ya, dan di endingnya saya ingatkan ya, saya memberitahu bahwa kalau Bapak sungguh-sungguh mau tahu kebenaran, mau ketemu kebenaran, berdoa, Tuhan tuntun saya, yang mana kebenaranmu? Saya yakin kau ada, tuntun saya tuh. Pasti Tuhan dengar doa kita. Sama dengan mengerti firman Tuhan. Aku sudah diselamatkan, hidupku bagaimana sekarang Tuhan? Kita menantang Tuhan. Menantang bukan menantang kita memarah gitu, bukan. Tapi hidup ini pasti ada kebenarannya. Bukan kita sekadar hidup menjadi aku sudah selamat, sudah selesai. Tiap minggu datang ke vaksin rutinitas saja. Ya, asal vaksin aja misalnya gitu. Supaya nggak dicari-cari gitu. Hanya itu saja gitu. Tapi kita mari iman kita nyatakan gitu, kepada Yesus yang segala-galanya. Gitu. Ya, itu dibangun dalam keseharian kita. Kita tidak mungkin tiba-tiba memiliki rohani yang hebat, pengetahuan yang hebat kalau kita tidak dalam keseharian kita tidak menggeluti membaca sedikit demi sedikit firman Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, inti masalahnya apa sih? Kita bukanlah ikut Tuhan karena sesuatu, bukan karena kita ikut Tuhan karena diberkati, kata itu dia, bukan karena semua masalah kita bisa diselesaikan Tuhan, bukan. Tapi yang lebih inti adalah mengenal kehendaknya. Dan kehendak Tuhan utama adalah bicara keselamatan. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang anaknya, mengetahui kebenaran. Tuhan menghendaki itu. Maka kita sungguh-sungguh menginginkan akan hal itu. Pakai saya Tuhan, saya punya beban ini, saudara saya, orang tua saya, anak saya, atau saudara saya siapa belum diselamatkan. Bagaimana kita memikirkan dia dan mendoakan dia? Bagaimana mempelajari firman itu membuat kita jadi mengerti. Oh, betul ini seperti ini. Ada ayat bagus ini, bagus. Jadi ini tanggung jawab kita. Ya. Dan berikutnya satu lagi poin. 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini Rasul Paulus. Ini Rasul Paulus yang mengatakannya, yang dia diutus langsung oleh Tuhan Yesus menjadi rasul. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan juga termasuk bagi saya, karena saya sudah ditabiskan jadi penginjil. Jadi ada satu hal yang kita utamakan
keharusan itu gitu ya. Kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, semua perbuatan kita bagi orang percaya, semua perbuatan yang akan dihakimi, baik atau buruk, baik atau jahat, ini untuk menentukan upahnya di sorga. Jangan kita pikir, oh saya nggak terlalu butuh upah. Jangan berpikir begitu. Karena poinnya bukan hanya bicara upah, tetapi berbicara mengenai apa di sini Paulus ya. Rasul Paulus menuliskan dia di ayat yang ke-9. Di ayat ke-9. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ya, berkenan kepadanya. Ya, ada kata ini ya. Oke, itu di situ. Ya. Jadi berbicara mengenai bagaimana kita takut kepada Tuhan. Hidup kita tuh walaupun kita sudah selamat, hidup jangan main-main. Karena hidup ini ada nilainya. Ada nilai kehidupan ini. Kalau kita benar-benar serius, itu pasti kita akan sendiri akan berbahagia. Kalau kita serius kepada kebenaran Tuhan. Jadi biar kita memperhatikan hidup kita. Firman Tuhan hari ini kiranya mengingatkan kita pentingnya tugas berita Injil ini bagi kita semua, bukan hanya bagi saya. Kita bisa bekerja sama. Mungkin saudara belum bisa menjelaskan Injil, saudara bisa memperkenalkan saya. Saya senang sekali ya bisa membantu. Jadi kita bekerja sama dalam hal pemberitaan Injil ini. Ya. Dan ada tanggung jawab kita. Ya. Urusan orang tua kita, urusan nenek moyang kita, itu terserah mereka. Ya, sudah bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab kita adalah kepada generasi kita, terutama keluarga inti kita, kepada anak-anak, ya, kepada diri kita, ya, di hadapan Tuhan yang belum menikah ya diri sendiri, ya, kita bertanggung jawab. Dan ada pengadilan Kristus. Ya. Jadi kalau kita berani percaya akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga harus berani menyatakan iman kita, mentaati Tuhan. Barang siapa mengasihi Yesus, ia menuruti segala perintahnya. Apa perintahnya? Bagi yang sudah yakin selamat, maju ke depan. Bukan dipaksa ya, bukan dipaksa. Tapi satu hal yang kalau kita lakukan, kita akan senang gitu. Kita akan senang. Memang itu Tuhan mau memakai kita. Minimal bersaksi dahulu maju. Lalu menyatakan diri saya mau dibaptis, bergabung. Kita ambil bagian. Ini indah sekali ya. Jadi biarlah kita sesuai dengan karunia Tuhan kepada kita, sesuai dengan kemampuan Tuhan, lakukan hal yang bisa kita lakukan. Tugas saya nggak bisa dilakukan saudara gitu. Ya, jadi masing-masing punya tugas masing-masing, punya porsinya masing-masing. Ya, saudara nggak bisa ngambil tugas saya, jadi tugas saya punya tugas tersendiri. Tetapi kita bisa melakukan apa yang sesuai dengan bagian saya dalam jemaat, dalam kehidupan kita pribadi. Gitu. Baik, teman-teman dari sini kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat